Shalom Mama dan teman-teman, perkenalkan nama saya Sherin Nuduina, kelas 10B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Jadi yang bagian A itu produksi. Yang pertama, pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah, kegunaan atau nilai guna suatu benda, atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Jadi produksi barang itu dibedakan juga menjadi dua. Jadi yang pertama itu produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Jadi produksi barang konsumsi itu sendiri merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghabiskan barang berikutnya. Contohnya, oven digunakan untuk memanggang kue. Yang kedua itu produksi jasa. Produksi jasa juga dibedakan menjadi dua, yaitu jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan, contohnya dokter dan tukang cukur rambut. Sedangkan yang kedua itu jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan, contohnya guru yang mendidik anak murid-muridnya di sekolah dan arsitek. Jadi yang kedua, tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kemakmuran. Artinya, seseorang mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sedangkan bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Jadi yang bagian B itu distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara luas, kegiatan distribusi mencakup kegiatan berikut. Yang pertama itu pembelian, yang kedua pemilihan, yang ketiga pembungkusan dan pengepakan, yang keempat penggudangan, yang kelima pengangkatan dan pengangkutan. Jadi yang kedua itu pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama itu ada agen, perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang kedua itu ada makelar, perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Jadi yang ketiga itu komisioner, perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Jadi yang keempat itu importir, badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual dalam negeri. Yang kelima itu ada eksportir, badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Yang keenam itu ada pedagang besar. Pedagang besar itu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir itu ada pedagang eceran, pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian dijual kepada konsumen. Jadi yang bagian C-nya itu konsumsi. Dan yang pertama itu ada pengertian, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi. Jadi yang bagian A-nya dia itu ada pengertian konsumsi. Konsumsi itu sendiri adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang bagian B-nya itu ada ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama itu benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Contohnya menghirup oksigen dari tabung oksigen di rumah sakit. Yang kedua itu mandi di kolam renang hotel. Dan yang terakhir itu berjemur sinar matahari pagi di salah satu resort di Bali merupakan kegiatan konsumsi karena benda itu diperoleh dengan pengorbanan. Jadi yang kedua itu benda-benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya makan buah, cukur rambut, dan berobat ke dokter. Jadi yang ketiga itu ada manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur. Contohnya itu makanan dan minuman. Jadi bagian C-nya dia itu ada pembagian benda konsumsi. Yang pertama itu benda yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya adalah makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua itu benda yang pemakaiannya berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama. Contoh benda konsumsi kategori ini adalah pakaian, sepatu, tas, laptop, dan HP, dan lain-lain. Jadi yang kedua itu tujuan kegiatan konsumsi. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik secara jasmani maupun rohani. Contohnya itu penyewaan ruangan dan perlengkapan fitness pada sore hari oleh Agus bukanlah untuk tujuan konsumsi, melainkan untuk menghasilkan uang. Kegiatan ini bukanlah kegiatan konsumsi, melainkan kegiatan produksi. Jadi yang terakhir itu D, pelaku ekonomi. Jadi yang pertama itu rumah tangga keluarga atau konsumen.
Dalam rumah tangga keluarga atau konsumen, ada dua peran yang dimainkan. Yang pertama itu adalah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga keluarga membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga berperan sebagai penyedia jasa dan faktor produksi seperti tenaga kerja. Yang kedua itu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau sering disebut juga sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan memberi pelayanan pada masyarakat. Dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga keluarga adalah pendapatan rumah tangga produsen. Sekian dari video penjelasan saya tentang kegiatan ekonomi. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan, maupun itu disengaja ataupun tidak sengaja. Jadi terima kasih dan shalom.